Shalom adik-adik. Puji Tuhan akhirnya kita bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua yang di rumah. Iya, kasih Tuhan itu nggak pernah berhenti ya Kak di hidup kita. Iya, makanya pada hari ini pun kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan adik-adik semua di rumah dan kita bisa melaksanakan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, bener banget. Nah, makanya dari itu mari kita bangkit berdiri adik-adik yang di rumah, kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Gerakannya Kak Maria. Ketika ya. Iya. Kasihnya seperti sungai ini. Nah, aku tuh juga ngerasa kalau akhir-akhir ini Tuhan Yesus sangat baik sama aku tuh. Kenapa tuh Kak? Nah, jadi tuh gini, kemarin tuh aku merasa agak sedih nih karena Tuhan Yesus pergi meninggalkan kita. Tapi ternyata Tuhan Yesus meninggalkan pendamping yang sangat luar biasa, yaitu Roh Kudus di hati masing-masing kita. Nah, pada minggu ini pun kita juga bakal belajar hal yang mirip-mirip nih, yaitu kita bakal belajar mengenai kasih Tuhan juga. Nah, sebelum kita mulai masuk ke firman nih, aku juga pengen ngajak adik-adik semua yang di rumah untuk kita menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Ada gerakannya nih Kak Maria? Boleh. Kasih Kau dengan aku jadi tiba-tiba merasakan kasih Tuhan banget ya di lagu ini. Bener banget Kak, kasih Tuhan tuh selalu melingkupi kita dalam setiap aktivitas kita. Betul banget. Nah, itu pun juga kita diajarkan kalau bahwa sama sesama pun kita juga harus tetap mengasihi ya, begitu Kak Maria? Betul banget. Kita tuh bisa berbuat kasih pada sesama, misalnya kalau di rumah nih Kak, aku bisa bantuin mama papa, bisa bantuin kakak, adik, dan lain sebagainya. Nah, kayaknya biar kita bisa semakin mendalami nih, aku mau ngajak-ngajak adik semua di rumah buat kita sama-sama mengucapkan hukum kasih. Yuk, jadi bisa ikut sama-sama dengan Kak Re dan juga Kak Maria ya. Oke. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan. Tuhan banget Kak. Nah, ini kan aku ngerasa nih kalau mengasihi sama tuh harus gitu loh. Bahwa kita tuh harus sayang sama teman-teman kita, sayang dengan orang-orang
yang kita kasihi, bahkan dengan orang tua kita sendiri pun kita harus. Nah, aku tiba-tiba keinget satu lagu nih. Aku tiba-tiba pengen banget nyanyi lagu ini. Lagu apa Kak? Yesus Pokok. Yuk, adik-adik semua yang di rumah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke. Pakai gerakan ya Kak Maria? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Apa nih? Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nih Kak, mari kita masuk ke doa pembuka ya. Nah sebelum itu mari kita nyanyikan lagu Mana Jari. Wah, aku tahu lagu ini nih. Jarinya jangan lupa disembunyiin. Mana jari di sini, di sini. Halo apa kabar? Baik-baik saja. Bertepuk berdoa. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Sebentar lagi kami Bapa akan mendengarkan firman-Mu, persiapkanlah hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Maria buat doanya. Nah adik-adik, ini merupakan bagian yang sangat kita tunggu-tunggu nih, yaitu bagian firman Tuhan. Nah jadi kita juga ada nih, coba tebak siapa pembawa firman kita hari ini. Coba ada ditebak. Nah Mas Reda ada cluenya nih. Dia mbak-mbak yang aktif banget nih di sekolah minggu. Mbak Nila. Waduh, bukan Mbak Nila. Terus siapa? Mbak-mbak ini dulu pernah jadi partner Mas Rere 3 minggu lalu. Ada yang ingat? Oh iya. Kak Sasya ya? Betul banget. Nah, jadi adik-adik, firman kita kali ini akan dibawakan oleh Kak Sasya. Langsung aja kita panggil Kak Sasya. Kak Sasya. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Wah, semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan bahagia. Nah, adik-adik, sebelum Kak Sasya mau firman pada pagi hari ini, Kak Sasya mau tanya nih, adik-adik di rumah pernah nggak waktu dimintain tolong oleh orang tua atau guru, terus adik-adik menaati atau malah menolaknya? Wah, bagus banget buat adik-adik yang mau menaati. Nah, kenapa sih adik-adik harus taat pada perintah orang tua atau guru? Kenapa ya kira-kira? Nah, pagi ini Kak Sasya mau membawakan firman. Kenapa kita semua dan adik-adik yang ada di rumah harus taat kepada perintah guru, perintah orang tua, atau yang lebih penting perintah Tuhan Yesus.
Pagi ini Kak Sasha ada cerita nih. Nih, ceritanya kayak gini. Pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berdiri dan mengatakan seperti ini. Murid-muridku yang kukasihi, aku mengasihi kalian. Lalu muridnya yang bernama Petrus mengatakan, terima kasih guru, engkau sangat mengasihi kami. Dan Tuhan Yesus membalas, ya, aku mengasihi kalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Mendengar pernyataan Tuhan Yesus itu, para murid tampak sangat gembira, sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Setelah itu, Tuhan Yesus melanjutkan lagi pembicaraannya. Aku gurumu akan meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus menolong kalian semua agar bisa menjalankan perintahku dengan taat. Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kamu. Ingatkah setiap muridku adalah orang-orang yang mau mengasihi. Mereka adalah orang-orang yang suka menolong, suka membantu sesamanya. Mereka juga taat melakukan perintahku, karena mengasihi aku sama seperti aku mengasihi engkau. Lalu ada murid Yesus bernama Yudas mengatakan, Tuhan, mengapa engkau mengasihi kami? Tuhan Yesus pun menjawab, jika kamu mengasihi aku dan taat melakukan yang kuperintahkan kepadamu, kamu akan disertai oleh Roh Kudus. Ketahuilah, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak taat kepadaku. Lalu murid Yesus yang lain bernama Andreas bertanya, apa mungkin guru? Tuhan Yesus pun menjawab, sangat mungkin. Kamu pasti sebab kamu akan disertai didukung oleh Roh Kudus. Lalu semua murid bertanya-tanya, Roh Kudus? Tuhan Yesus pun menjawab, benar, Roh Kudus itu akan ada bersama-sama kamu semua. Ia akan menyertai kamu. Ia akan mengatakan dalam hatimu, ayo tetap mengasihi meski dibenci. Kamu pasti bisa. Sekarang setelah kalian semua tahu yang kuperintahkan kepadamu, ayo semua bangun dari dudukmu. Kita akan meninggalkan tempat ini untuk pergi ke tempat lain. Nah, waktu murid-murid ini sudah pergi bersama Tuhan Yesus, mereka tampak sangat tenang dan sangat senang karena mereka tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus pun mengasihi mereka. Nah, adik-adik, murid-murid Yesus juga berusaha menjalankan yang diperintahkan Tuhan Yesus dengan taat, sebab mereka yakin pasti bisa bersama-sama dengan Roh Kudus. Nah, kenapa sih di sini adik-adik harus taat kepada perintah orang tua, perintah guru, atau perintah Tuhan Yesus? Karena jika adik-adik ingin berjalan bersama Roh Kudus dan berjalan disertai oleh Roh Kudus, adik-adik harus taat kepada perintah dari orang tua, guru, atau yang terutama Tuhan Yesus. Pertanyaannya, adik-adik, kenapa sih kita jika berjalan harus dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa yang kira-kira tahu jawabannya? Benar sekali, karena jika kita berjalan dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan berjalan dengan ketenangan, dengan kedamaian, dengan senang hati, dan dengan kebahagiaan. Di sisi lain, jika kita berjalan dengan Roh Kudus, setiap jalan kita juga pasti akan disertai oleh Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang gak mau di setiap langkahnya dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus? Pasti gak ada kan? Pasti adik-adik di sini semua ingin setiap langkahnya disertai oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Pertanyaan selanjutnya, adik-adik yang ada di rumah siap nggak dipimpin oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus? Wah, keren banget, harus siap. Wah, siap gerak. Nah, bener banget. Tapi syaratnya jika adik-adik
mau, terus adik-adik siap, adik-adik juga harus siap taat kepada Tuhan Yesus, mendengarkan perintah-perintah Tuhan Yesus, taat kepada orang tua, mendengarkan dan menaati perintah-perintah dari orang tua juga. Nah, kalau adik-adik nggak taat, nanti nggak jadi dipimpin oleh Roh Kudus, nanti jalannya sendirian, nggak disertai oleh Tuhan Yesus maupun Roh Kudus. Nggak ada yang mau kan? Kak Sasha aja selalu ingin berjalan disertai oleh Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Masa adik-adik nggak mau? Pasti mau. Nah, jangan lupa yang tadi, selalu taat, dan setelah itu harus siap juga dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik semangat untuk menaati perintah Tuhan dan perintah orang tua, guru, dan yang lainnya. Semoga adik-adik yang sudah taat selalu disertai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dadah. Wah, gimana adik-adik firmannya? Terberkati sekali kan? Aku merasa terberkati banget nih. Akhirnya aku paham maksudnya taat akan perintah Tuhan. Ternyata bukan cuma kita harus taat sama Tuhan Yesus saja, tapi juga kita harus taat sama orang tua. Bener banget tuh Kak Rere. Kita harus menghormati orang tua, taat sama orang tua. Jangan sampai kita membantah perintah orang tua. Itu tuh. Nah, dan juga ada, coba tebak nih, biasa habis firman kita ngapain? Betul banget, kita akan aktivitas. Nah, jadi aktivitas apa yang akan kita lakukan hari ini adik-adik? Jadi, kita akan melakukan sebuah kegiatan yang asik. Betul banget. Nah, kegiatan apa itu? Kegiatannya adalah bahwa kita harus melakukan aktivitas yang dimana kita tidak melanggar perintah Tuhan. Dalam hal ini, tidak melanggar perintah orang tua. Nah, jadi kayak gimana tuh? Jadinya seperti ini. Nanti adik-adik semua akan melakukan sebuah kegiatan, dan kegiatan itu akan difoto atau dibuat videonya. Nah, itu akan menjadi bukti bahwa adik-adik sudah melaksanakan perintah orang tua. Nah, contohnya seperti apa nih? Misalnya kayak adik-adik lagi habis makan terus kemudian cuci piring. Nah, itu bisa diambil foto atau videonya. Terus apalagi nih Kak Maria nih, contoh-contohnya nih. Misalnya bangun pagi terus beresin tempat tidur sendiri. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi aktivitasnya akan seperti itu ya adik-adik. Ini juga merupakan contoh langsung bahwa kita taat sama perintah Tuhan. Kayak gitu. Kak Maria paham? Paham banget. Nah, berarti habis ini kita juga ada aktivitas dong. Iya. Kita juga bakal niruin. Siap. Iya, yaitu aku rasa itu adik-adik pasti bisa melakukannya. Oke, untuk aktivitasnya seperti itu. Dan juga kita juga mengingatkan kalau misalnya adik-adik setelah menonton tayangan ini, bisa juga minta buat bapak atau ibunya untuk difotokan. Nah, nanti fotonya tersebut akan ditampilkan di ibadah selanjutnya, sekolah minggu berikutnya. Betul banget. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita kali ini, wah ini bagian yang sebenarnya aku paling gak seneng nih. Sedih banget ya Kak? Iya, soalnya aku bakal berpisah. Tenang aja, besok pasti kita ketemu lagi. Tapi bukan dengan Mas Rere, dengan yang lain. Oke. Nah, tapi adik jangan sedih, kita bakal ketemu lagi minggu depan, dan kita akan menutup sekolah minggu ini dengan kita menyanyikan lagu Jari Jempol. Yuk adik-adik, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu ya Bapa, karena Engkau telah menyertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Kita harus berkati lewat firman Tuhan yang telah kami dengar tadi, supaya kiranya boleh menjadi berkat untuk kami, dan biarlah Tuhan sudah menyertai kami setiap masing-masing pribadi dalam kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan akan pertemukan kami minggu depan dalam keadaan sehat walafiat,
Terima kasih untuk berkat-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan Kak Maria. Puji Tuhan banget. Nah, sepertinya sudah saat kita pamit nih. Sedih aku. Tenang Kak Maria, kita bakal ketemu minggu depan lagi dengan Oh, iya. kakak-kakak yang lain yang tidak Betul. kalah lucunya. Oke adik-adik, sepertinya sudah saatnya Kak Rere dan juga Kak Maria akan pamit. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan siapa? Kan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita